sudah bersama dua narasumber. Ada di sebelah saya nih ada yang cantik ya. Ada Ibu Puji Astuti ya. Dari beliau adalah pengawas SD ya Bu ya. Betul. Oke, dan satu lagi nih ada mas-mas yang ganteng juga. Ini ada Mas Yuli Tri Jatmiko ya, betul? Ya. Pengawas SD juga nih ya. Iya, jadi lengkap hari ini narasumber kita yang luar biasa, ada yang perempuan dan juga ada yang laki-laki. Nah, kita siang hari ini mau membahas filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan buat Pesona Inspira, kalau misalnya pengen tanya-tanya atau gabung atau sharing soal pendidikan gitu, atau memiliki pandangan tersendiri nih, gimana sih menurut Pesona Inspira filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, boleh banget bisa langsung WA ke 0823 2383 9996. Nah, ini untuk mempersingkat waktu ya. Enggak ding, aku pengennya lama-lama sih. Oke, kita kenalan dulu sama Ibu Yuli, Mas Yuli dulu. Ya, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Mas, dari mana gitu, terus sekarang pengawas SD di mana gitu misalnya. Oke, siap Mbak. Siapa ya tadi ya? Pelangi. Oh, Mbak Pelangi ya, Mbak. Nama saya Yuli Tri Jatmika. Sekarang menjadi pengawas di Korwil Kaliwiro. Korwil Kaliwiro. Iya. Wah, saya juga baru dari Kaliwiro. Oh, begitu ya, Mbak. Oke, ini tugasnya apa ini Mas kalau misalnya jadi pengawas SD? Tugasnya yaitu Mbak, observasi, supervisi, mendampingi kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Begitu. Tapi masih di lingkup Disdikpora ya? Iya. Bukan guru sekolah gitu kan? Iya, bukan. Oke. Iya. Oke, kalau Ibu nih, Ibu Puji nih, boleh perkenalkan diri dulu Ibu. Iya, selamat siang Mbak Pelangi, selamat siang para pendengar semuanya. Saya Puji Astuti, sama dengan Pak Juli, saya juga pengawas sekolah yang kebetulan saat ini bertugas di Kecamatan Kaliwiro. Oh, di Kaliwiro juga. Iya, sama. Kita satu kantor ini. Berarti tiap hari bolak-balik Kaliwiro gitu atau gimana? Iya. Oh. Kalau baik. saya dari arah Wonosobo, saya dari Kalirang, Pak Juli dari Wadas Lintang. Ketemunya di Kaliwiro. Luar biasa sekali ya. Wah, yang satu rumahnya di Kalirang, yang satu rumahnya Wadas Lintang nih. Iya. Untuk menjadi pengawas SD di Kaliwiro. Wow, luar biasa. Oke, aku pengen tanya-tanya nih seputar filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita semua tahu lah ya kalau Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia dan terkenal dengan 3 semboyan yang harus hafal sih, ini semua pendidik harus hafal. Coba aku tes dulu nih Ibu, kira-kira hafal apa enggak? Nggak hafal lagi kayaknya ya. Oke. Kalau Pak Yuli mungkin hafal nggak nih? Oh iya. Ya tentu saja Mbak, itu harus hafal itu. Harus hafal. Iya. Oke, aku mau tanya dulu nih. Ini maksudnya apa sih pendidikan? Maksud pendidikan menurut dari Ki Hajar Dewantara sendiri? Oke. Saya? Iya, boleh. Baik, Ya, Ibu. oke. Mungkin kalau di kalangan pendidik gitu ya, nama Ki Hajar Dewantara yang mungkin nanti ini ya Mbak Pelangi, kita familiar dengan menyebutnya KHD. Oh, KHD. Oke, jadi kalau misalnya kita bilang KHD itu adalah Ki Hajar yang kita maksud Dewantara adalah Ki Hajar gitu ya. Dewantara. Biar mempersingkat ya Bu ya. Iya. Iya, hemat kata. Hebat kata, betul. Iya. Kalau di kalangan pendidik pasti sudah paham ini, tapi mungkin kalau pendengar yang di luar pendidik dan tenaga kependidikan mungkin masih asing apa itu KHD gitu. Terkait maksud pendidikan yang disampaikan oleh KHD itu adalah proses menuntun ya. Kata kuncinya di sini kan menuntun siswa atau anak untuk secara maksimal bisa mencapai kodratnya, karena kan kita semua sepakat ya bahwa anak itu lahir sudah membawa kodratnya masing-masing gitu. Nah, tugas guru di sini kalau mengubah kodrat nggak bisa kan Mbak Pelangi, tapi menuntun gitu agar mencapai kodratnya secara maksimal. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu juga kata kunci ya, selamat dan bahagia. Sebagai manusia
ini pasti kaitannya dengan Sang Pencipta ya. Kemudian juga sebagai anggota masyarakat. Itu yang yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara memaknai arti pendidikan. Itu kalau dari Ibu Puji nih. Kalau dari Pak Yuli sendiri gimana Pak? Apakah mungkin punya perspektif lain gitu? Tentu saja saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi tentang pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Tetapi seringkali kita menuliskan atau mendampingkan kata pendidikan dan pengajaran yang kadang ini membuat makna itu menjadi rancu. Padahal sebenarnya pengajaran itu lebih ke pendidikan yang diberikan dengan ilmu yang membuat ini seorang anak ini lebih paham akan lebih kuat akan lahir dan batinnya. Jadi pengajaran ini sebuah bagian dari pendidikan. Itu makanya kalau pendidikan dan pengajaran ini katanya digabungkan ini akan menjadi agak rancu nanti Mbak. Jadi harus bisa dibedakan kalau pengajaran itu bagian dari suatu pendidikan. Nah dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Tuti tentang pendidikan ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya ini saya sangat setuju sesuai dengan filosofi KHD. Oke. Tapi kalau di Wonosobo sendiri insya Allah guru-guru sudah menerapkan hal itu ya. Harus paham, sebagai pendidik harus paham akan maksud ini ya berarti ya. Tentu saja. Ini sudah ditekankan oleh di Disdikpora tentunya ya. Untuk semua tidak hanya Disdikpora sih Mbak Pelangi ya, cuman karena saat ini memang ada satu program dari Kemendikbud ya yang namanya pendidikan guru penggerak, di mana itu bagian dari Merdeka Belajar ya yang oleh Mas Menteri digaungkan selama ini. Maka harusnya guru-guru itu sudah sangat memahami ini karena kebetulan di Kabupaten Wonosobo itu juga sudah banyak sekali yang menjadi guru penggerak itu. Baik ya, kita juga pernah sih beberapa kali kayak ngobrol gitu sama guru penggerak. Sekarang guru memang dituntut harus seperti itu ya, harus yang kreatif, harus yang menggerakkan gimana caranya gitu ya. Apalagi kita kalau berbicara ini kan khususnya buat anak-anak SD ya, yang kayaknya masih harus sama main-main, harus belajarnya harus dengan cara yang fun gitu ya. Betul sekali. Oke nih. Nah, tadi kan sudah ada menyebut-nyebut soal kodrat, menuntun kodrat anak nih ya. Apa yang dimaksud dengan kodrat anak sendiri nih menurut pendidikan dari KHD? Siapa nih Mbak? Mas Yuli dulu. Iya, jadi menurut KHD itu selain kita pendidikan itu hanya menuntun, walaupun hanya menuntun, kita sebelum kembali menuju ke kodrat anak, menuntun itu sebenarnya perlu apa tidak? Ya, kita lihat dulu. Kalau misalnya anak dasarnya kok tidak baik, itu kalau dituntun secara baik, nanti insya Allah kedepannya menjadi anak yang lebih baik. Begitu juga nanti kalau anak yang dasarnya sudah baik tapi tidak dituntun atau dituntun dengan yang kejelekan, ya nanti bisa tidak menjadi baik begitu tadi ya. Dengan hubungannya tadi dengan pendidikan sebagai tuntunan. Nah sekarang dengan hubungannya dengan kodratnya. Kodrat pendidikan ini sebelumnya saya bagi-bagi lagi. Kodrat anak ini tadi yang pertama merdeka. Jadi manusia itu sejak lahir sudah merdeka ya, dan perkembangannya nanti selamanya diharapkan mandiri dan merdeka, dapat berdiri dengan kakinya sendiri, dapat menentukan tanpa paksaan dari orang lain. Nah ini menurut KHD, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Selain itu, maksud pengajaran pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Itu menurut KHD. Begitu Mbak. Kalau
Kalau dari Ibu sendiri gimana, Bu? Iya, jadi kalau kita ngomong masalah kodrat anak gitu, yang dibahas menjadi poin penting dari filosofinya KAD adalah yang pertama betul yang disampaikan Pak Juli bahwa kodrat anak itu merdeka, artinya secara batinnya, secara lahirnya dia itu bebas, secara batinnya itu dia mandiri. Kalau kita terapkan di dalam langsung contoh mungkin ya yang bisa yang lebih mudah dipahami, misalnya di dalam sebuah sistem pendidikan di sebuah sekolah. Nah itu kan di satu kelas biasanya dibuat ada kayak kesepakatan kelas gitu ya Mbak. Dulu mungkin namanya itu tata tertib, aturan. Kalau kita sekarang menyebutnya itu kesepakatan untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena dibuatnya bersama-sama. Terus anak paham bahwa apa yang kesepakatan yang dibuat itu bermanfaat untuk dirinya gitu. Nah, semisal anak itu taat pada keyakinan kelas, misalnya dia datang tepat waktu gitu ya. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan jiwa anak itu merdeka itu. Nah, kita lihat dari motivasinya, mengapa dia harus datang tepat waktu. Itu karena kadang anak itu datang tepat waktu karena dia takut dihukum kalau terlambat, atau dia itu ingin mendapatkan suatu penghargaan, misalnya minimal pujian dari gurunya kalau dia datang tepat waktu. Nah itu artinya ketika dia menjalankan itu masih ada belenggu di dalam dirinya, ada ketakutan kalau sampai terlambat dia gelisah gitu ya, karena membayangkan hukuman yang akan dia dapatkan misalnya. Tetapi yang diharapkan di sini di filosofi merdekanya KAD itu batinnya itu mandiri, artinya dia melaksanakan keyakinan kelas harus datang tepat waktu itu karena dia paham bahwa yang saya lakukan ini berguna untuk diri saya maupun orang lain. Kalau saya datang terlambat, saya pasti akan ketinggalan pelajaran. Saya akan kehilangan waktu untuk belajar, mempelajari yang tadi saya belum dapatkan. Dan mungkin saya juga akan membuat guru-guru saya marah, saya juga akan dibully oleh teman-teman sehingga kelas menjadi tidak kondusif. Nah, dari kesadaran itu dia akan melakukan dengan motivasi yang muncul itu motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam dirinya, sehingga ada atau tidak ada hukuman, dia akan tetap datang tepat waktu gitu. Nah artinya jiwanya itu merdeka, fisiknya melaksanakannya dengan enjoy gitu. Nah salah satu contohnya penerapannya seperti itu Mbak, pendidikan yang merdeka. Ini saya baru tahu Bu, kayak ada tata tertib sekarang namanya keyakinan kelas gitu ya. Berarti artinya anak-anak membuat bersama-sama kesepakatan, terus kalau misalnya mereka melanggar, mungkin mereka punya kesepakatan atau keyakinan sendiri kalau kamu terlambat berarti konsekuensinya ini gitu. Dan itu malah memunculkan kesadaran pada diri anak ya. Oke, berarti ini secara nggak langsung mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan tahu akan konsekuensi suatu hal gitu ya. Wow, seandainya dulu waktu saya SD udah ya. Tapi ya sih ya benar. Apalagi ini anak SD ya, yang notabene masih kodratnya ya masih main-main gitu kan, masih suka main gitu. Wow. Iya, betul sekali Mbak. Di sini nambahi selain tadi merdeka, kodrat anak yang berikutnya itu bermain. Iya, jadi anak itu pikirannya kan cuma main, masih kecil gitu ya Bapak. Jadi permainan nanti di lingkungan sekolah kita jadikan kegiatan pembelajaran. Jadi tanpa disadari mereka juga bermain tapi belajar. Ini sesuai dengan filosofi KHD ya. Mungkin KHD juga mungkin di sekitar kita lah Mbak. Mungkin Mbak Pelangi juga pernah main tuh yang namanya dakon. Ya itu dari kecil kan itu sebenarnya kita tuh belajar tanpa disadari sudah belajar menghitung Mbak. Iya. Karena itu sebenarnya KHD juga mengambil pelajaran dari pendidik, dari tokoh-tokoh pendidik di luar negeri. Contohnya dia mengambil dari Montessori itu ya Bu ya. Iya, itu Montessori. Kalau Montessori di taman siswanya KHD itu juga mementingkan tentang
tentang panca indera itu. Jadi panca inderanya dioptimalkan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajarannya otaknya itu. Nah, jadi kalau Montessori itu, kalau Mbak Pelangi lihat tuh di online ada iya. Itu alat-alat pembelajaran Montessori itu sebenarnya Montessori menekan kegiatan pembelajaran pada panca indera tapi disiapkan alatnya itu ya. Misalnya kalau menurut Montessori, kalau anak kecil hanya dapat melihat membedakan warna merah, kuning, itu belum masuk proses pembelajaran, itu hanya kesan. Jadi kalau anak mau belajar harus bisa mengelompokkan. Jadi ada beberapa benda, anak-anak disuruh mengumpulkan, yang merah dikumpulkan ke merah, biru yang biru, kuning yang kuning. Kalau hanya membedakan warna merah, kuning, hijau saja menurut Montessori itu belum belajar, itu hanya kesan sekilas. Selain itu juga KHD juga mengambil dari Froebel itu. Kalau Froebel kan lebih cenderung, walaupun agak berbeda dengan Montessori, tapi intinya tetap ke panca indera. Kalau Froebel itu kegiatan pembelajarannya lebih bebas, lebih ke permainan, lebih ke fisiknya, permainan. Nanti secara tidak langsung nanti anak akan belajar lah. Ini KHD ini menggabungkan dari keduanya begitu. Memang kodrat anak tadi yang kedua selain mereka juga bermain. Jadi nanti tanpa disadari belajar sambil bermain. Harusnya kita arahnya ke situ. Ya. Tapi ini sih kayak beberapa kali udah sering banget sekarang model parenting masa kini kan ada yang Montessori gitu, dan beberapa kali saya lihat di Instagram juga ada yang di Wonosobo bahkan udah ada yang mulai memberlakukan atau ada event tertentu yang untuk belajar Montessori bahkan dari dini gitu. Berarti itu memang sangat bagus ya untuk perkembangan anak ya. Wow. Kalau untuk KHD kan memadukan ya antara Froebel dengan Montessori, di mana KHD memberdayakan permainan-permainan tradisional yang ada waktu itu gitu. Kayak tadi disampaikan misalkan congklak. Iya, congklak, kita menyebutnya dakon gitu ya. Dakon. Ada gubak sodor seperti itu. Nah, yang jadi masalah tuh Mbak Pelangi sekarang kan anak-anak kayaknya nggak kenal itu ya. Iya. Kalau Mbak Pelangi kenal? Saya kenal. Berarti udah tua nih udah. Belum tahu. Biasanya itu kan permainan era 80-an gitu ya. 90 lah. Mengalami juga ya. Oke. Jadi memang ini permainan-permainan seperti ini kan syarat dengan budi pekerti juga, karena antara fisiknya bergerak, pikirannya juga bermain, kemudian ada tenaga yang digunakan kayak gitu kan. Jadi ada olah rasa, olah cipta, olah karsa, sehingga membentuk budi pekerti. Nah ini memang kalau kita contohkan ya, misalnya permainan gobak sodor itu. Nah itu kan banyak karakter yang bisa muncul dari permainan itu, misalnya ketelitiannya, kemudian kerjasamanya, gotong royongnya dengan teman satu tim gitu, terus keberanian mengambil keputusan, itu juga sebetulnya banyak sekali nilai-nilai karakter yang bisa diambil dari permainan tradisional, sehingga ini oleh Ki Hajar Dewantara itu dijadikan media untuk pembelajaran, sehingga memang anak-anak itu seolah dia bermain tetapi ada pembelajaran, baik itu karakter maupun mungkin pencapaian kognisinya ada. Maka untuk kita saat ini gitu ya, mungkin kalau kita kenalkan apa adanya gobak sodor, mereka sudah nggak begitu tertarik ya Mbak Pelangi, karena banyak permainan yang lebih menarik perhatian anak-anak sekarang, kayak game online dan sebagainya ya, yang sebetulnya itu untuk tenaga juga tidak begitu tidak begitu digunakan. Artinya Ki Hajar Dewantara ini tuh sangat visioner ya, dia hidup di tahun berapa tapi ternyata ketika diterapkan tahun 2020 makanya itulah relevansinya sampai saat ini masih lekat sekali ya. Untuk permainan ini sendiri kan memang kodratnya anak memang bermain, sebetulnya Bu, tidak hanya anak saja Mbak Pelangi ya, kita orang dewasa aja, anak itu dari jenjang TK, PAUD TK sampai SMA ya, semuanya pasti memiliki permainannya sendiri. Iya, betul. Termasuk kita orang dewasa juga kadang masih ada sesuai
bosen ya kalau kita versinya kita kasih teori-teori aja kan bosen gitu ya. Wah, menarik sekali ya. Ini buat pesona Inspira nih, wah ini sangat menarik sekali. Kalau misalnya mau tanya atau mau gabung sama kita boleh banget langsung di 0823 2383 9996. Nah ini aku mau lanjut lagi nih ya. Menurut Bapak dan Ibu nih, pendidikan yang berpihak pada anak itu bagaimana? Anak bukan sebuah kertas kosong gitu. Maksudnya gimana tuh? Mungkin siapa dulu? Oke, saya dulu bisa? Ya, boleh. Ini pembahasan yang menarik kalau kita sudah sampai pada berpihak kepada anak. Karena awalnya KHD itu menyampaikan nggak berpihak pada anak, tapi berhamba kepada anak. Oh, berhamba pada anak. Nah, ini menimbulkan kontroversi yang cukup seru ketika kebetulan saya sebagai instruktur guru penggerak ya Mbak. Kadang teman-teman guru penggerak, calon guru penggerak ini banyak yang mengatakan kok menghamba kepada anak kayak seolah-olah kesannya kayak pelayan kepada majikan gitu atau antara makhluk dengan Tuhannya kayak kok menghamba gitu. Tapi setelah dipahami lebih dalam lagi itu ternyata yang disampaikan KHD ini juga berdasarkan satu pengalaman yang luar biasa ketika kita tahu semua ya bahwa Ki Hajar Dewantara itu salah satu pejuang pendidikan di masa itu. Kemudian karena ide pikirannya itu sering dirasa membuat tidak nyaman pihak Belanda, maka dia diasingkan ke negeri Belanda. Nah di sana itu dia diasingkan dengan keluarganya termasuk anaknya. Tapi dia tidak surut untuk terus bekerja ya, dan ini pasti pekerjaan menulis, menuangkan ide gitu kan sangat menguras pikiran, dia butuh konsentrasi. Suatu hari, ini cerita nggak apa-apa ya Mbak? Biar tahu kalau bahasa Wonosobonya biar tahu larah-larahnya gimana sih gitu. Nah, suatu hari itu Ki Hajar Dewantara sedang asik menulis, itu anaknya yang pertama nangis Mbak, rewel gitu. Manusiawi sekali ya, kayak kita juga kalau kita capek, lagi fokus, lagi ini kok anak rewel ditanya ini enggak, ini kan jadi kita emosi gitu. Ki Hajar Dewantara juga mengalami hal yang sama, sehingga karena emosi anaknya yang bernama Asti ini dibawanya keluar rumah supaya tidak mengganggu konsentrasinya. Padahal di luar rumah sedang hujan salju karena di Belanda kan 4 musim ya. Nah terus Ki Hajar Dewantara meneruskan lagi menulisnya. Suatu saat terjeda baru tersadar, aduh Asti masih di luar. Maka beliau bergegas keluar untuk untuk mencari Asti, dan didapati Asti itu sudah menggigil kedinginan, kebiruan, sudah badannya itu sudah kaku dan biru itu. Maka saat itu KHD memeluk Asti dan menyampaikan dengan kata-kata kowe bakal tak mulyaake sak lawase. Artinya kamu akan saya muliakan selamanya. Nah, ketika selang waktu itu Asti tumbuh qadarullah menjadi anak yang berkebutuhan khusus, tidak bisa mengurus dirinya sendiri sampai akhir hayatnya ya. Dan ketika KHD pulang ke Indonesia dan mengelola mendirikan taman siswa, pendidikan taman siswa itu, perguruan taman siswa, beliau itu selalu mengingat kejadian itu dan mengajarkan kepada teman-temannya untuk ayo kita selalu berhamba kepada anak. Dalam hal ini berhamba itu sebetulnya memberikan kesempatan kepada anak untuk menuangkan ide dan gagasannya itu apa. Jangan sampai kita tidak tahu kemauannya anak, kita sudah marah-marah gitu. Nah dari pengalaman itu maka KHD selalu memberikan kesempatan kepada siswa-siswanya itu untuk menuangkan ide gagasannya untuk berkreasi gitu ya. Maka ketika diterapkan dalam pembelajaran kita di era modern saat ini yang kita kenal dengan keberpihakan kita kepada anak, itu bukan maksudnya kalau kita hanya tahu sepotong kok berpihak kepada anak seolah-olah kayak kita selalu membela anak salah pun harus kita bela kayak gitu ya. Bukan itu, konteksnya bukan itu, tapi kemudian berkembang menjadi berpihak kepada anak ini pendidikan yang berpusat kepada anak, artinya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk
dia bisa berkreasi, kemudian menuangkan idenya sesuai caranya mereka sendiri, karena kan kita tahu ya bahwa misalkan satu kelas 30 siswa, di situ ada 30 anak yang berbeda gitu kan, karena keunikan siswa itu masing-masing. Nah, bagaimana kita menyiapkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar si anak. Maka saat ini muncul yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kemana-mana mungkin besok di sesi yang lain ada yang akan bahas ini mungkin Mbak Pelangi. Pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi. Wow, aku merinding ketika tadi Ibu cerita soal Ki Hajar Dewantara yang mengatakan seperti itu pada anaknya. Iya ya sih, bisa bayangin juga di tengah salju kayak gitu kan. Betul. Wow, luar biasa ya ternyata. Ini saya baru tahu. Mungkin Pak Yuli mau nambahin Pak. Oh ya, tadi hubungannya dengan anak bukan kertas putih ya, itu ya memang benar. Kalau dulu kita mungkin sering mendengar teori tabula rasa. Itu kalau teori tabula rasa itu menganggap anak itu sebuah kertas putih. Tapi kalau Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Kalau dulu teori tabula rasa itu menganggap anak itu sebagai kertas putih, artinya kita sebagai pendidik, kita yang akan menuliskannya di situ. Kita sebagai seorang guru nanti akan menuliskan apa-apa yang akan menjadi karakter, sifat dan inteleknya, semuanya kita yang menulis di situ dalam kertas putih tersebut. Kemudian ada juga teori lain yang ini yang dari aliran negatif. Di situ bahwa bukan kertas putih tapi sudah kertas yang ditulis secara tebal. Jadi semua karakter yang itu sudah tebal, kita tidak bisa berbuat apa-apa itu. Itu kalau aliran negatif. Itu juga sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang ketiga ini konvergensi, teori-teori yang ketiga itu teori konvergensi yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kertas itu sudah ada tulisannya tapi masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu menuntun dan membawa nanti yang samar-samar itu yang baik kita tebalkan, lah yang kurang baik kita samarkan. Kalau hilang kan tidak mungkin, yang penting tertutupi dengan hal-hal yang baik. Nah, itu tugas kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini yang sesuai dengan filosofi KHD. Jadi memang anak itu bukan sebuah kertas kosong, sebuah kertas kosong, bukan sebuah kertas putih. Mungkin itu Mbak. Wow, ini pembelajaran baru sih. Kayak misalnya kan biasanya orang tua kalau anak pengen apa nggak mau dengerin gitu kan. Tapi ternyata kita harus mendengarkan anak ya, harus dia pengennya gimana, terus ya kalaupun misalnya belum bisa dikasih solusi apa gitu ya. Wow, luar biasa. Iya, jadi lebih cenderung ke menebalkan lakunya, ya laku yang bagaimana kita tebalkan melalui konteks diri yang pada anak itu punya potensi apa, kita tebalkan dengan sosiokultural budaya yang ada di lingkungan sekitar, kita manfaatkan untuk menebalkan dari laku anak itu yang baik. Nah, ini dalam prakteknya itu sudah diterapkan dari beberapa sekolah, contohnya sekolah Sanggar Anak Alam di Jogja itu Mbak, itu sudah menerapkan filosofi KHD tentang anak bukan kertas putih ini. Nah, di situ di sekolah Sanggar Anak Alam di Jogja itu sudah dibagi dari anak 08 tahun ini wiraganya itu dieksplorasi pengalaman tentang raga, indera, imajinasinya itu juga sudah dibangun dari tingkat PAUD. Kemudian dari SD-nya kelas 1 sampai 3 ini sudah ada mengenal dan menguasai teks. Ya, di situ dilaksanakan pengenalan riset atau proyek durasi pendek yang dilakukan selama 1 minggu. Itu juga bisa dilakukan secara berkelompok. Kemudian di umur 8-16 tahun itu wiraga dan wiramanya ini, yaitu memperdalam dan memperluas konteks, keterampilan bertanya, itu melakukan penelitian durasinya bisa 1 semester. Selanjutnya tingkat SMA ini orientasinya sudah ke passionnya anak-anak, itu jangkanya sudah 5-10 tahun ke depan. Ini untuk wirama 16-24 tahun, itu untuk penebalan laku dari filosofi KHD. Kalau di Wonosobo sendiri apakah sudah ada sekolah yang seperti itu juga Pak? Bu Tuti, bagaimana Bu Tuti? Sebetulnya sih setiap pendidik harusnya sudah paham ya bahwa anak itu mengalami ini menebalkan laku dari konteks konteks diri anak ya, bahwa anak itu kan mengalami perkembangan, mengalami kematangan. Jadi
apalagi ini kurikulum merdeka mulai diterapkan ya, dengan adanya fase A, B, C itu sebetulnya mengadopsi dari ini juga, dari apa namanya tahap kematangan anak gitu, di mana harusnya guru-guru kita itu juga sudah sangat paham apa yang harus dilakukan ketika anak-anak masih berada di kelas awal. Dulu kita menyebutnya kelas rendah gitu ya, tapi mungkin lebih bijak kalau disebut kelas awal gitu. Jadi anak-anak kelas 1, 2, 3 itu yang masih masih sangat perlu di scaffolding ya, didampingi secara secara intensif gitu. Kemudian di kelas yang selanjutnya yang dia sudah mulai berkembang, sebetulnya ini kalau kita mengacu kepada pola perkembangan yang disampaikan oleh KHD, ada wiraga, wirama, dan wirama. Gitu. Kalau wiraga itu yang perkembangan fisiknya, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Maka guru biasanya banyak menggunakan permainan yang memakai fisik gitu. Kemudian untuk wiraga wirama seperti tadi disampaikan Pak Juli, ini perpaduan anak-anak di usia itu fisiknya berkembang, psikisnya juga mulai muncul gitu. Dan di tahap wirama itu biasanya anak-anak yang sudah SMA ya. Kalau wiraga wirama itu sekitar anak-anak SMP lah, SD kelas tinggi, misal kelas 5, 6, dan anak-anak yang di jenjang SMP. Kemudian yang wiramanya itu yang di sudah jenjang SMA. Itu dari penerapannya itu ya dari sisi penyediaan medianya, materinya tentunya sudah disesuaikan dengan tingkat perkembangannya itu. Oke, wah. Ini buat pesona inspiran yang pengen tanya nanti boleh banget, karena ini perbincangannya sangat menarik ya. Ini adalah ilmu baru. Ini sekaligus belajar parenting juga ya. Oke, buat pesona inspiran yang mau tanya-tanya boleh banget langsung di 0823 238 3996. Sebelumnya kita mau commercial break, jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Ya, balik lagi di 92,1 Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, dan kita masih di Bincang Pendidikan ya. Saat ini saya masih bersama dengan Ibu Puji Astuti, pengawas SD, dan juga Pak Yuli Trijatmiko. Oke, tadi kita udah bincang-bincang nih, banyak banget ya yang ternyata pemikiran-pemikiran KHD itu sangat visioner dan masih relevan nih sampai sekarang nih. Ini aku mau bacakan pertanyaan dulu nih ya. Ada dari Mini di Kalicecep. Selamat siang Mbak Pelangi, Bapak dan Ibu narasumber. Saya mau tanya nih, konsep pendidikan holistik menurut KHD yang relevan dengan situasi saat ini itu seperti apa nih? Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Pak Yuli atau Bu Puji nih? Oke. Kayaknya urut umur. Oke, baik ya, boleh. Konsep pendidikan holistik menurut KHD ya, yang saat ini masih relevan dengan situasi saat ini ya, yang kita tahu bahwa di pasca pandemi itu terjadi penurunan karakter yang luar biasa ya. Jadi memang pendidikan yang holistik yang menyeluruh, yang meliputi sikap kognitif atau pengetahuan dan juga keterampilan gitu ya, yang ketiganya memang harus dicapai oleh siswa. Nah, ketika diterapkan pada pendidikan saat ini itu sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan ya. Dalam hal ini Kemendikbud dengan program-programnya yang yang dilaksanakan kita semua di dunia pendidikan ya, bahwa pendidikan saat ini tidak hanya mengedepankan kognisinya saja. Oke. Jadi kalau kita putar beberapa waktu yang lalu ketika kita masih asik dengan ujian nasional gitu ya, yang pertanyaannya dengan multiple choice semuanya, yang anak harus menghafal sampai sariawan semuanya, ke gurunya juga ya harus sekian gitu dan, kan. Iya, dan harus dibandingkan dengan sekolah lain gitu ya waktu itu. Nah, sekarang kita dengan melihat kenyataan bahwa
pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga bagaimana terpenting adalah membangun sikap karakter anak dan pemahaman yang sudah diterima oleh anak itu bisa dimanifestasikan dalam keterampilan yang nyata ketika besok dia terjun ke masyarakat, dia bisa menggunakan keterampilan itu. Nah, maka di pendidikan yang sedang kita lakukan saat ini adalah keseimbangan antara sikap, pengetahuan dan keterampilannya ini yang kita kedepankan. Makanya dengan dihapusnya ujian sekolah ya sekarang itu anak-anak penilaian terbanyak yang bisa dilakukan oleh kita saat ini adalah penilaian dalam proses. Artinya kita tidak hanya sekedar melihat hasilnya, oh anak bisa tahu 5 kali 5 itu 25, tapi prosesnya anak nggak paham karena hanya sekedar menghafal. Sehingga ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konsep dasar perkalian ini angkanya atau bilangannya berapapun diganti anak paham. Itu kalau tidak hanya sekedar menghafal. Nah, sehingga pada saat ini kita kembangkan semuanya, baik sikap anak dalam hal ini karakternya, sehingga anak-anak itu ketika sedang melakukan pembelajaran, guru melakukan pengamatan atau observasi dari sikap yang berkembang pada anak. Apalagi di kurikulum Merdeka ini ada namanya P5 gitu ya. Nah, itu juga menarik profil sekali. Pendidikan pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu butuh waktu sendiri tuh Mbak Pelangi untuk membahasnya itu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk bagaimana saat ini kita sedang memperbaiki karakter anak gitu. Juga keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh anak, sehingga ketika dia berproses memahamkan satu konsep itu dilengkapi dengan ketika diterapkan dalam kehidupan dia sehari-hari seperti itu. Wah, semoga terjawab ya ini Mbak Mini ya. Ini untuk untuk Pak Puji nih, Pak Yuli ya, maaf. Ini ada yang tanya lagi nih dari Yani di Wonosobo Timur nih ya. Implementasi pemikiran KHD di kurikulum saat ini tuh seperti apa, dan sebagai orang tua apa yang bisa dilakukan di rumah untuk mendukung kurikulum Merdeka sesuai dengan KHD? Oh ya, jadi seperti ini ya Mbak ya. Jadi kalau kita belajar KHD secara menyeluruh dulu, ini sebelum lanjut ke pertanyaan itu, sebelum menjawab pertanyaan itu, sebenarnya KHD kalau menurut refleksi saya sendiri itu dalam filosofi KHD ini ada dua. Yang pertama pendidikan. Pendidikan ini sebagai tempat penyemaian benih-benih kebudayaan. Ya. Jadi bukan semata-mata kita mengharapkan anak nilainya tinggi di rapot, di kelas anak yang nilai tinggi dan lain, bukan hanya seperti, tapi ini untuk kebudayaan sebuah bangsa, sebuah peradaban yang akan kita bawa ke depannya gitu. Yang pertama. Yang kedua perubahannya tadi yang seperti Bu Tuti jelaskan tentang pembelajaran holistik, itu intinya itu perubahan yang dibawa, yang diimplementasikan dalam IKM tersebut. Bahwa pembelajaran yang dibawa dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini diterapkan dalam IKM yang masih relevansi dengan kehidupan zaman sekarang itu. Yang perubahan itu kalau dalam filosofi KHD bisa dianalogikan sebagai tata surya itu Mbak. Tata surya di mana kebudayaan itu dilambangkan sebagai planetnya, matahari itu sebagai pusatnya yang merupakan nilai-nilai kemanusiaan, tujuan utamanya seperti itu. Mereka berputar mengelilingi matahari. Misalnya planet Merkurius dengan cirinya sendiri, planet Bumi dengan cirinya sendiri, mereka berputar sesuai orbitnya masing-masing. Masing-masing kebudayaan, misalnya terjadi pertukaran kebudayaan, jadi kebudayaan satu tidak menghilangkan kebudayaan lain, tetapi saling menguatkan antar kebudayaan. Hubungannya dengan tadi pertanyaan tentang peran orang tua dalam IKM, dalam kurikulum saat ini, itu perannya sangat penting sekali orang tua. Orang tua itu merupakan garda terdepan malah di rumah dalam kegiatan implementasinya itu, malahan dalam P5 orang tua itu membantu Bu Tuti ya, membantu proyek-proyek yang ada pada anak itu. Orang tua berperan aktif ya. Berperan aktif membantu tugas-tugas apa yang ada dalam anak. Anak bercerita tentang kegiatannya di sekolah kepada orang tua bertanya. Tadi
di sekolah diajari apa. Bahkan sebenarnya sekarang seharusnya orang tua tidak tadi belajar apa, tapi pertanyaannya tadi di sekolah bahagia atau tidak, senang atau tidak, seperti itu. Jadi nanti orang tua berperan penting dalam implementasi kegiatan pembelajaran dari apa yang diharapkan dari KHD tersebut. Berarti mungkin dari pihak sekolah pun harus ngasih sosialisasi mungkin ya ke orang tua biar dari sekolah dan juga di rumah juga sinkron gitu. Jangan sampai orang tua malah menganggap iya apa sih repot banget gitu ya. Iya, makanya memang harus dipahamkan karena kan namanya orang tua siswa itu berasal dari berbagai kalangan ya Mbak ya. Ada yang mungkin mohon maaf dari latar belakang mungkin pendidikan yang masih minim, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu ya. Sangat beragam namanya latar belakang wali siswa. Nah, ini menjadi kewajiban untuk semua Bapak Ibu guru menurut saya bahwa harus selalu berkolaborasi, selalu menjalin komunikasi dengan wali siswa sambil terus dipahamkan bahwa pada kenyataannya tugas mendidik itu kan tugasnya orang tua gitu. Nah, apapun kurikulumnya, entah itu dulu itu dari KTSP, kemudian K13, kemudian sekarang kurikulum merdeka gitu ya. Menurut saya peran orang tua ya karena sebetulnya tanggung jawab terbesar itu pada orang tua dalam hal mendidik itu ya. Jangan sampai ada lagi mindset bahwa kan sudah saya sekolahkan, saya sudah bayar, maka itu jadi tanggung jawab guru. Kayaknya nggak bisa seperti itu juga. Nah, paling tidak hal terkecil yang dilakukan oleh orang tua itu ya kepeduliannya, seperti tadi disampaikan Pak Juli. Kalau anak pulang sekolah minimal lah jangan ditanya uang sakunya habis enggak gitu ya. Tapi paling tidak tadi belajar apa di sekolah gitu. Walaupun kadang kita mungkin nggak paham ya apa yang dipelajari oleh anak di sekolah, bahkan sekarang materi untuk anak-anak sekolah dasar juga sudah sulit gitu ya. Tapi paling tidak kalau ada kepedulian itu anak menjadi lengkap. Jangan sampai guru sudah berusaha sedemikian rupa gitu, tidak ada kepedulian di rumah sehingga anak hanya belajar di sekolah saja. Demikian pun sebaliknya gitu ya. Kalau ada permasalahan dari yang dirasakan orang tua, mungkin ada kok begini sih, ada yang tidak pas. Kalau saat ini kan hampir semua guru sudah membuat grup WhatsApp untuk dengan wali siswa. Nah, saya sering sekali menyampaikan jangan hanya jangan sampai grup ini digunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Share tausiah, share apa yang mungkin dagangan atau jangan sampai kayak gitu. Tapi betul-betul digunakan untuk memantau sama-sama, memantau perkembangan belajar anak. Nah, itu saya kira salah satu cara kepedulian orang tua ketika mendapatkan sesuatu yang mungkin kok begini ya gitu ya. Gunakan cara yang paling nyaman dengan berkomunikasi yang baik dan harus ada mindset bahwa saya harus bekerja sama dengan guru, bukan mencari kelemahan kekurangan guru. Dalam arti kadang kan banyak yang kok gini ya, kok yang kelihatan tuh yang jelek-jeleknya saja gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak pas, menurut saya singkirkan segala prasangka buruk, tapi ketemulah, komunikasilah yang nyaman. Betul. Jadi tidak saling berburuk sangka gitu. Nah, itu penting sekali. Makanya saya tadi menyampaikan jalinlah komunikasi, kolaborasi, bahwa tujuan kita sama gitu. Mungkin cuma arahnya yang posisinya yang berbeda, tapi kita akan menuju ke arah yang sama. Endingnya adalah anak gitu kan. Guru juga endingnya ke anak, orang tua juga sama kan, tujuannya sebetulnya itu. Kalau saya anak pulang sekolah bekalnya habis ya. Berarti mulai besok sekarang ditambah Mbak Pelangi. Besok ditambahin tadi happy nggak di sekolah gitu apa yang dilakukan. Jangan ditanya tadi belajar apa gitu, dia udah ini juga ya bosen. Ada pengalaman gitu menarik apa tadi waktu belajar? Iya, gitu. Paling suka mungkin part yang mana gitu. Misalnya dia jawab ini sama ini,
biar interaktif juga betul. gitu kan. Oke. Merefleksikan ya apa yang sudah dilakukan. Ini ada satu pertanyaan lagi nih ya. Ini dari Mbak Nur nih di Singkir nih. Apakah sekarang masih ada pandangan kalau nek bocah pinter kuwi sing bijine 10 utawa bener kabeh? Itu gimana itu Bapak Ibu? Itu kalau kita kaitkan dengan, nanti Pak Juli mungkin nambah ya, itu kalau kita kaitkan dengan filosofinya KHD, makanya tadi saya sampaikan ada pembelajaran berdiferensiasi di mana kita tadi kan juga disampaikan bahwa setiap anak datang ke kelas kita itu dia membawa sudah dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi ini juga sering ditanyakan oleh CGB saya bahwa kadang kita itu sebagai wali siswa inginnya kan kita punya cita-cita yang ditujukan ke anak gitu. Misalnya kayak besok anak saya harus jadi dokter, harus jadi TNI, harus jadi ini. Maka mungkin untuk mendukung itu pelajaran matematika ini menjadi utama gitu. Padahal kita kadang lupa bahwa anak itu kebetulan dia punya peminatan di melukis, di apa. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan orang tua, maka itu disingkirkan dan kita fokusnya ke yang kita mau gitu. Kok matematikanya rendah, maka itu dileskanlah matematika gitu. Padahal kalau menurut inquiry apresiatif di mana setiap anak itu mempunyai hal yang positif dan hal yang positif itulah yang harus kita gali untuk bisa sampai dia itu muncul apa yang peminatannya itu menjadi dominan dalam hidupnya gitu. Nah, maka kalau saat ini anak yang kita menjadi sangat tidak adil kepada anak ketika anak yang kita justice anak pandai itu yang mungkin matematikanya 10 gitu ya. Padahal di sisi lain mungkin ada anak yang matematikanya 5 tapi di olahraganya, di renangnya dia luar biasa. Ada yang mungkin di IPA-nya dia itu jeblok gitu ya. Tetapi mungkin dalam hal dia menuangkan idenya, hayal imajinasinya dalam cerita, dia bisa bagus di soal menulis. Nah, itu makanya anak itu kan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, sebagai guru itu tadi perannya adalah menuntun agar dia mencapai kodratnya secara maksimal. Karena kan kita nggak bisa mengubah mengubah kodrat anak ya. Jadi kalau kita ada satu lagi filosofinya KHD yang menyampaikan bahwa guru itu seperti petani kehidupan gitu. Artinya apa? Kita ibaratkan siswa yang datang ke kelas kita itu sebagai butiran jagung. Mungkin jagung itu bukan berasal dari bibit yang unggul, dari bibit yang biasa saja. Tetapi ketika diberikan kepada kita dan kita tempatkan, kita tanam di tanah yang strukturnya bagus, udaranya O2-nya bagus, kemudian cukup sinar mataharinya, dipupuk secara berkala, kemudian disiram. Nah, akhirnya jagung ini tumbuh menjadi pohon jagung yang mekar gitu ya, yang menghasilkan biji jagung yang maksimal gitu. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa tidak bisa kita menjustis satu anak itu dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya kan kalau yang tenar sekarang, yang kemarin gitu ya, matematika, IPA gitu ya. Nah, mungkin itu kalau anak pinter tuh yang matematika dan IPA-nya tinggi. Tapi harus kita ingat bahwa setiap anak itu lahir sudah dengan kodratnya masing-masing tadi, dan juga dia punya peminatan yang setiap anak berbeda. Tugas kita sebagai guru dan orang tua memupuk memupuk peminatannya anak di mana sehingga sampai muncul menjadi hal yang positif. Siap. Ya, dari Pak Yuli nih Pak, gimana Pak? Iya, mungkin saya itu sudah lengkap sekali dari Bu Tuti ya. Saya cuma nambah sedikit saja tadi. Memang itu anak sudah sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan tadi tentang petani kehidupan, guru itu layaknya seorang petani. Kalau
petani tadi menanam padi, dia tidak mungkin bisa merubah menjadi sebuah jagung. Ya. Begitu juga kalau petani menanam jagung, tidak mungkin dirubah menjadi padi. Seperti itu. Begitu juga potensi anak, mereka sudah punya potensi masing-masing. Begitu Mbak Pelangi. Boleh menambahkan satu hal, ini saya jadi ingat satu cerita bahwa pernah ada satu CGP saya dari Kalimantan Barat, karena kita satu Indonesia ya Mbak. Jadi menyampaikan, saya itu sedih Bu ketika anak-anak saya tanya cita-citanya pengen jadi apa gitu. Mereka karena dia itu hidup di latar belakang perkebunan sawit, di mana setiap hari dia melihat truk lalu lalang bawa sawit, sehingga mungkin dia melihat betapa gagahnya seorang supir truk yang bawa. Nah, maka ketika ditanya cita-citanya apa, dia menjawab, saya ingin menjadi supir truk. Nah, gurunya menjadi sedih, kenapa nak cita-cita kok supir truk gitu. Terus saya tanya, apa yang salah dari cita-cita anak-anak itu Bu? Ya masa cita-cita supir Bu, kenapa nggak jadi dokter? Cita-cita kan jadi dokter, jadi ini. Itu kan kemauan ibu, saya bilang. Emang ada yang salah dari supir truk? Nah, ibu jangan hanya berhenti pada pemahaman bahwa supir truk itu yang kekar, yang ngebut, yang mungkin penampilannya kayak gitu ya. Tapi coba kita beralih mindset bahwa bisa saja kok supir truk yang santun, yang dia punya banyak inovasi, sehingga truknya yang tadinya hanya satu, yang mungkin dia hanya nyupir punya orang, tapi karena dia pandai berhemat, pandai mengelola penghasilannya, dia bisa beli truknya sendiri. Setelah beli, dia bisa menambah lagi, akhirnya bisa bisa merekrut tenaga lain gitu ya. Akhirnya truknya banyak, bisa merekrut tenaga kerja di sekitarnya untuk bekerja di situ. Ada yang jelek Bu dari itu, maka kita harus optimis terhadap apapun cita-cita anak, karena tugas kita menuntun tadi, mengarahkan. Jadi supir truk pun bukan supir truk yang hanya sekedar mungkin truknya orang lain, tapi harapannya dia jadi supir truk yang punya truk sendiri, tidak hanya satu, mungkin punya tenaga teknisi. Kenapa enggak? Apa itu enggak keren? Saya bilang gitu. Iya ya Bu, makanya itu tadi kembali kepada kodrat anak. Kita tidak bisa mengubah jagung menjadi padi, tapi kita bisa mengantarkan. Kalaupun cita-citanya kodratnya anak itu menjadi seorang dokter, maka dokter yang ramah, yang santun, yang bertangan dingin, yang selalu menyediakan waktu dengan baik kepada pasiennya, kan itu fungsi menuntun kita di situ. Wah, keren sekali. Wah, ini kalau aku bisa tepuk tangan, aku mau tepuk tangan sampai berdiri. Oke, karena kita ini udah waktunya sebentar lagi berpisah. Jadi aku minta closing statement dulu nih dari Pak Yuli dulu nih Pak. Jadi saya dulu, Bu Titi dulu. Silakan. Boleh, mungkin mau menyimpulkan dan kalau saya ini mau membacakan puisi, Pak. Ini tentang kekaguman saya kepada KHD, Pak. Saya ada sebuah puisi buat KHD. Judulnya Warisan Sang Bapak Pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Itulah warisanmu yang sangat berharga. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Warisanmu itu telah mengajarkan kepada kami, putra-putri bangsa penerusmu, bagaimana cara kami berperan dalam kemajuan dunia pendidikan, bangsa dan negara. Engkau ajarkan kepada kami bahwa menjadi guru harus bebas dari segala ikatan, dan dengan hati yang suci mendekati anak didiknya, tidak menuntut suatu hak, tapi berhamba pada anak. Engkau juga mengajarkan kepada kami bahwa menjadi guru harus menjadi teladan, mampu memotivasi dan pemberdaya. Demikian Mbak Pelangi. Ini bikinnya kapan nih Pak? Wah, ini tadi sambil nunggu Mbak Pelangi. Oke, terima kasih, keren puisinya.
Iya, Ibu silakan. Oke. Statement. Ya, jadi kalau tadi Mbak Pelangi menyampaikan, ini hal baru gitu ya. Mungkin ada sebagian dari pendengar kita mungkin baru memahami tentang filosofinya KHD. Kalau Bapak Ibu guru, saya yakin beliau semua sudah sangat memahami ini. Maka menurut saya tidak cukup hanya memahami saja, tetapi harus bagaimana kita melakukan suatu tindakan untuk menerapkan semua filosofi KHD ini dalam pendidikan yang sedang kita jalani saat ini, yang notabene sudah pendidikan di era modern, tapi ternyata filosofinya KHD ini sangat-sangat bisa kita terapkan untuk pendidikan saat ini. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Puji, Sama-sama, Pak Mbak Yuli. Pelangi. Terima kasih sudah menyempatkan untuk on air bareng saya di sore hari ini. Sama-sama, Pak. Ya, semoga sehat selalu, sukses selalu, dan bisa menebarkan filosofi KHD nggak cuma ke kalangan guru atau pendidik saja, tapi ke masyarakat Wonosobo. Ya, oke. Terima kasih sekali buat Pesona Inspira yang sudah bergabung tadi. Besok kita akan mendengarkan bincang pendidikan. Kapan jadwalnya nanti kita akan update terus di Instagram kita, makanya harus follow Instagram @pesona_fm Wonosobo untuk tahu detailnya kapan. Karena bincang pendidikan itu keren banget. Jadi nanti kita akan berganti-ganti tema. Begitu. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan saya Pelangi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.